Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Elsa Teresia. Kali ini kita akan membahas tentang asuransi. Perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan dan mencapai puncak pertumbuhan signifikan pada era revolusi industri. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, perusahaan asuransi pertama yaitu bernama Semarangsi, berdiri pada tahun 1816. Asuransi jiwa yang pertama ada di Indonesia bernama Bumi Putra, didirikan pada tahun 1912 di daerah Magelang. Sedangkan asuransi non-jiwa yang pertama di Indonesia yaitu NV Industrial Lloyd, yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia yaitu terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau KANSI, yang diselenggarakan pertama kali pada tanggal 25 sampai 30 November 1956 di Kota Bogor, yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama dalam memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi aktif terhadap pembatalan konvensi meja bundar, serta peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia atau DAI pada tanggal 1 Februari tahun 1957. Lalu pada tahun 2002, DAI atau Dewan Asuransi Indonesia berubah nama menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia atau FAPI, yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian di Indonesia. Namun kemudian pada tahun 2010 nama FAPI kembali diubah menjadi DAI atau Dewan Asuransi Indonesia. Pasal 26 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, berdasarkan definisi tadi, apa saja sih unsur-unsur asuransi? Unsur asuransi yang pertama, pihak-pihak. Pihak-pihak ini ada beberapa. Pertama, penanggung. Dinyatakan dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan.
yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung disebutkan perusahaan asuransi umum dan jiwa. Tertanggung dinyatakan dalam pasal 246 KUHD merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Pemegang polis. Istilah ini hanya tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi yang tujuannya untuk mendapatkan perlindungan bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain. Unsur yang kedua, status pihak-pihak. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau perusahaan perseroan atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Unsur yang ketiga, objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Unsur yang keempat, peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. Dasar pengaturannya yaitu pasal 1320, 1321 dan 1338 BW. Unsur yang kelima, hubungan asuransi merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu keterikatan yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Unsur selanjutnya, unsur keenam, tujuan asuransi ialah sebagaimana diterangkan dalam pasal 25016 dan 268 KUHD. Unsur selanjutnya, risiko dan premi terdapat dalam pasal 246 KUHD dan pasal 256 angka 7 KUHD. Selanjutnya, adanya evinem atau peristiwa tidak pasti dan ganti kerugian. Ini terdapat dalam pasal 256 angka 4 KUHD. Selanjutnya, syarat-syarat yang berlaku serta terakhir adalah polis asuransi. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yaitu pertama, insurable interest, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 KUHD.
yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terhadap 3 unsur di dalamnya, yakni dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Prinsip yang kedua, utmost good faith, ialah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat atau kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak, secara lengkap dan akurat. Prinsip yang ketiga yaitu indemnity. Dalam pasal 252, 253, dan 278 KUHD, pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Prinsip yang keempat, proximate cause, yaitu penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu. Prinsip yang keempat, subrogation. Setelah klaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung. Maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung, maka ini akan menjadi pengalihan hak tadi. Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD. Terakhir, prinsip contribution. Penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk bersama-sama menanggung. Namun, kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi, walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara atau cover note dan dibayarnya premi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetbook Van Cop-Handel 1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1289/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1250/KMK.013/1988 tentang usaha asuransi jiwa. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang asuransi. Semoga bermanfaat, membawa keberkahan bagi kita semua. Sampai ketemu dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.